Rizka Fatmawati, 23 tahun warga Kediri ini mendatangi kantor pengacara Wahyu Priyojatmiko Nganjuk. Rizka melaporkan dirinya yang menjadi korban penipuan sebesar 200 juta rupiah. Penipuan itu bermula saat Rizka bersama ke-15 rekan kerjanya membeli masker dengan jumlah besar untuk dikirim ke Hong Kong. Karena adanya permintaan masker dari rekannya yang ada di Hong Kong saat kasus penyebaran virus corona. Rizka membeli ke pelaku dengan cara pembelian online via Facebook. Dari medsos itu, pelaku dikenal bernama Nur yang beralamatkan di Mataram. Karena pelaku meminta uang muka, maka korban mentransfer uang muka sebesar 100 juta dari total pembelian 200 juta rupiah ke rekening atas nama Silviana Widiantisari beralamatkan di Cempaka Putih. Usai mentransfer, pelaku memberikan nomor resi pengiriman barang yang ditujukan ke rumah Rizka dan satu korban lain, rekan dari Rizka. Namun korban kaget, ternyata barang yang diterima bukanlah masker dalam puluhan karton kardus menggunakan kontainer. Ternyata yang dikirim oleh pelaku adalah 5 kertas soal-soal ujian sekolah dalam kardus kemasan susu Cerelac. Ironisnya, korban juga sudah mentransfer sisa uang muka sebesar 100 juta ke nomor rekening yang sama. Korban percaya karena pelaku mengirimkan nomor resi pengiriman ke korban. Menurut Rizka, ia baru tahun 2020 ini memulai jual beli tersebut, dan uang 200 juta merupakan uang kumpulan dari 15 korban yang dibuat beli masker. Atas kasus ini, ia mendatangi pengacara guna meminta agar kasusnya bisa secepatnya diusut tuntas dan pelaku bisa tertangkap. Total semuanya sekitar kurang lebih 200-an. 200 juta? Iya, 200 Dengan juta. total berapa karton, berapa dus? Total 90 plus 152 karton. Setelah dibayar semuanya itu, ternyata yang dikirim ke rumah apa ini? Ternyata yang dikirim di rumah itu barangnya ini. Yang harusnya dia bilangnya itu dikirim pakai kontainer, ternyata cuma ini doang. Apa isinya itu? Isinya cuma ini dibungkus kertas minyak, terus kotaknya Cerelac kayak gini. Sementara, menurut Wahyu Priyojatmiko, kuasa hukum korban, ia sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim, mengingat kasus penipuan sudah lintas kabupaten. Sebab dari 15 korban merupakan warga dari kabupaten yang berbeda-beda. Melaporkan hal ini kepada unit cybercrime di Polda Jatim, dan saya berharap karena pasti kejahatan ini meninggalkan jejak, terutama dari sisi rekening ke mana duit itu dikirim, dan saya berharap dalam waktu dekat pihak kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang sangat konstruktif, karena ini merupakan suatu fenomena yang umum yang sekarang terjadi dalam era digital ini. Ia berharap aparat penegak hukum bisa secepatnya menangkap pelaku sehingga tidak ada korban selanjutnya. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.